Halo, perkenalkan nama saya Julius Joni. Pada video ini saya akan menjelaskan cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi dengan pekerjaan bebas secara online. Mulai dari persiapan, pengisian, hingga SPT berhasil kirim. Video ini dibuat untuk membantu wajib pajak memahami proses pelaporan SPT tahunan dengan benar. Sebelum ke cara-caranya, saya akan menjelaskan OP pekerjaan bebas. Orang pribadi dengan pekerjaan bebas adalah wajib pajak yang menjalankan pekerjaan secara mandiri berdasarkan keahlian tertentu seperti dokter, konsultan, notaris, atau akuntan. Untuk wajib pajak pekerjaan bebas, pelaporan SPT tahunan menggunakan formulir 1770. Oke, baik teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan tahapan pelaporan SPT tahunan orang pribadi pekerjaan bebas mulai dari tahap yang pertama hingga tahap yang terakhir. Tahap yang pertama, login dan pemberitahuan penggunaan NPPN. Di sini teman-teman ID penggunaan diisi dengan NIK atau NPWP 16 digit. Dan yang berikutnya kata sandi sesuai dengan Passport Cortex. Pemilihan bahasa untuk memilih bahasa NUS atau ID. Sesudah pemilihan bahasa, teman-teman masuk ke kode keamanan, CAPTCHA. Yang terakhir, teman-teman segera login. Setelah teman-teman selesai login, buat permohonan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN pada aplikasi Cortex dengan cara pilih modul layanan wajib pajak, pilih menu buat permohonan layanan administrasi. Pada jenis pelayanan wajib pajak, teman-teman pilih kode AS04 pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan Stelsel Kas. Sesudah itu, pilih kategori sub layanan AS04-01 pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto NPPN. Dan sesudah itu, teman-teman klik tombol simpan. Akan memunculkan halaman detail kasus. Pada halaman detail kasus, terdapat nomor kasus atas permohonan pemberitahuan penggunaan NPPN yang telah diajukan. Untuk memantau proses persetujuan atas pemberitahuan penggunaan NPPN yang telah diajukan, silakan masuk ke menu kasus saya dengan cara pilih modul portal saya. Sesudah itu, pilih menu kasus saya. Oke, di sini jika pemberitahuan penggunaan NPPN telah disetujui oleh KPP, maka dokumen pemberitahuan NPPN akan muncul pada tabel di daftar kasus saya. Status fasilitas pemberitahuan penggunaan NPPN dapat juga dilihat pada modul portal saya. Selanjutnya, menu profil saya, tab fasilitas aktif. Pada tabel fasilitas aktif, terdapat fasilitas-fasilitas perpajakan yang dapat dimiliki oleh wajib pajak. Salah satunya terkait penggunaan NPPN. Tahap yang kedua, pembuatan konsep SPT. Di sini teman-teman, untuk membuat konsep SPT tahunan PPH OP, lakukan langkah sebagai berikut. Pilih modul surat pemberitahuan SPT. Sesudah itu, pilih menu surat pemberitahuan SPT. Sebelum klik tombol buat konsep SPT, pastikan belum terdapat draft SPT yang sama pada tabel daftar konsep SPT. Pada laman sub-menu konsep SPT, teman-teman klik tombol buat konsep SPT. Oke, baik teman-teman, selanjutnya pilih jenis pajak atas SPT yang akan dibuat dengan cara pilih jenis SPT PPH orang pribadi. Sesudah itu, klik lanjut. Dan selanjutnya, pilih periode pelaporan SPT dengan cara pilih jenis periode SPT tahunan. Sesudah itu, pilih periode dan tahun pajak seperti Januari 2025 sampai Desember 2025. Sesudah itu, klik lanjut. Dan selanjutnya lagi, pilih jenis SPT dengan cara pilih metode SPT normal karena wajib pajak baru pertama kali membuat SPT tahunan PPH. Sesudah itu, klik buat konsep SPT. Draft SPT yang telah dibuat akan muncul pada submenu konsep SPT.
Terdapat informasi pada tabel yang tersedia berupa jenis pajak, jenis surat pemberitahuan pajak, dan masa pajak. Tahapan yang ketiga, pengisian induk SPT. Untuk mulai mengisi konsep SPT tahunan, silakan klik ikon pensil. Apabila wajib pajak ingin menghapus konsep SPT tahunan, silakan klik ikon tempat sampah. Secara default, formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT PPH-OP adalah formulir induk SPT dan lampiran L1. Pada bagian header, isian tahun pajak atau bagian tahun pajak, periode pembukuan dan status SPT akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai isian pada tahap sebelumnya. Oke, baik, yang selanjutnya, bagi wajib pajak, pekerjaan bebas seperti akuntan, dokter, pengacara, silakan pilih sumber penghasilan pekerjaan bebas. Sesudah pilih pekerjaan bebas, segera pilih metode pembukuan pencatatan. Sesudah itu, klik posting SPT untuk menampilkan data perpajakan berupa harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong PPH, pembayaran, dan lainnya, serta informasi waktu terakhir diperbarui. Pada bagian A, identitas wajib pajak. Identitas wajib pajak akan terisi secara otomatis oleh sistem baik NIK, NPWP, nama, jenis ID, nomor telepon, dan email berdasarkan profil wajib pajak. Status kewajiban perpajakan suami dan istri diisi jika wajib pajak menjalankan pisah harta atau yang disebut PH atau memilih terpisah yang disebut MT. Pada skenario ini isian tersebut dikosongkan. NIK atau NPWP suami atau istri akan terisi otomatis dalam hal status perpajakan suami dan istri pisah harta atau yang disebut juga PH atau memilih terpisah harta yang disebut juga MT. Karena pada skenario ini dicontohkan wajib pajak belum menikah, maka kolom ini tidak terisi. Pada bagian B, ikhtisar penghasilan neto sesuai skenario yang telah ditentukan. Pilih tidak pada pertanyaan nomor 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Pilih iya pada pertanyaan nomor 1B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Nanti akan muncul pertanyaan 1B2 dan 1B3. Sesuai skenario yang telah ditentukan, pilih tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pada pertanyaan 1B2, pilih iya, saya berhak menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Pada pertanyaan 1B3 akan muncul lampiran 3A-4. Sesuai skenario yang telah ditentukan, pilih tidak pada pertanyaan 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Pilih tidak pada pertanyaan 1D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Sesuai skenario yang telah ditentukan, penghasilan neto setahun akan terisi otomatis yang merupakan hasil perhitungan 1A ditambah 1B ditambah 1C ditambah 1D. Di sini pilih tidak, karena Tuan A tidak memiliki kompensasi kerugian atau zakat. Penghasilan neto setelah pengurangan, penghasilan neto akan terisi otomatis yang merupakan hasil perhitungan 2-3. Dan sesuai skenario yang telah ditentukan lagi, pilih PTKP yang sesuai untuk kasus ini, pilih K1. Di sini penghasilan kena pajak akan terisi otomatis yang merupakan hasil perhitungan 4-5. PPH terutang akan terisi otomatis yang merupakan hasil perkalian tarif PPH dengan penghasilan kena pajak. Pilih tidak karena Tuan A tidak memiliki fasilitas pengurangan PPH terutang. PPH terutang setelah pengurangan PPH terutang akan terisi otomatis yang merupakan hasil perhitungan 7-8. Sesuai skenario yang telah ditentukan lagi,
Pilih ya karena Tuan A memiliki kredit pajak PPh pasal 21 sebesar Rp4.875.000. Angsuran PPh pasal 25 tidak terisi karena Tuan A tidak memiliki pembayaran angsuran PPh pasal 25. Dan begitu pula dengan STP PPh pasal 25 tidak terisi juga karena Tuan A tidak memiliki pembayaran STP PPh pasal 25. Pilih tidak karena Tuan A tidak menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan. Dan sesuai skenario yang telah ditentukan lagi, PPh kurang bayar akan terisi otomatis yang merupakan hasil perhitungan 9 kurang 10A kurang 10B kurang 10C ditambah 10D. Otomatis terisi tidak karena Tuan A tidak memiliki surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. PPh yang masih harus bayar akan terisi otomatis karena merupakan hasil perhitungan 11A dikurang 11B. Induk bagian F akan terisi jika status SPT tahunan PPh adalah pembetulan. Dan induk bagian G dilengkapi jika status SPT tahunan PPh lebih bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar. Sesuai dengan contoh kasus maka bagian ini silakan dilewati. Pilih tidak karena Tuan A tidak menerima penghasilan teratur. Pilih tidak karena Tuan A tidak menyusun perhitungan tersendiri PPh pasal 25. Pilih tidak juga karena Tuan A tidak memiliki cabang dan membayar PPh pasal 25 OPPT. Sesuai skenario yang telah ditentukan, pada bagian I, pertanyaan transaksi lainnya. Otomatis terisi tidak karena Tuan A tidak menyelenggarakan pembukuan atau tidak membiayakan penyusutan. Di sini otomatis terisi tidak karena Tuan A tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak membiayakan biaya entertainment, dan sebagainya. Pilih tidak karena Tuan A tidak menerima dividen. Dan pertanyaan selanjutnya diabaikan karena Tuan A bukan merupakan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP-55 atau 2022. Untuk skenario yang telah ditentukan pada bagian J lampiran tambahan. Dan selanjutnya otomatis terisi tidak karena Tuan A tidak memiliki pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto. Dan selanjutnya lagi otomatis terisi tidak karena Tuan A tidak memiliki bukti pemotongan atau pemungutan dari luar negeri. Dan di sini lagi diisi tidak karena Tuan A tidak menggunakan kuasa wajib pajak. Selanjutnya lagi diisi tidak karena Tuan A tidak melampirkan dokumen lainnya. Tahap yang keempat, pengisian lampiran. Lampiran L1, L-3B, dan L-3A-4. Klik pada tabel L-1 untuk membuka lampiran 1. Lampiran 1 berisi informasi wajib pajak sebagai berikut. A. Harta pada akhir tahun pajak. B. Utang pada akhir tahun pajak. C. Daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. D. Penghasilan neto dalam negeri dan pekerjaan. E. Daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Lampiran SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang wajib diisi oleh semua wajib pajak. Orang pribadi meliputi: yang pertama, lampiran 1 bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Yang kedua, lampiran 1 bagian C, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Dalam hal tidak terdapat tanggungan, bagian ini diisi dengan tanda hubungan atau yang disebut min. Pilih tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Pilihan lambang pensil untuk mengubah isian data pada harta sebelumnya. Pilihan lambang hapus untuk menghapus data harta. Untuk wajib pajak yang memiliki harta pada tahun pajak sebelumnya, maka untuk harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update.
kelengkapan data pada harta tersebut dengan memilih tombol pensil bagian tiap-tiap harta. Dan selanjutnya, pilih deskripsi kas dan setara kas. Di sini diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen kepemilikan kas dan setara kas. Selanjutnya lagi diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening. Dan selanjutnya lagi diisi dengan nama bank atau institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan. Selanjutnya lagi diisi dengan negara tempat kas. Diisi tahun perolehan kas dan setara kas. Dan diisi dengan nilai nominal saldo. Diisi jika kas dan setara kas terkait dengan program pengungkapan sukarela atau yang biasa disebut PPS. Dan untuk yang terakhir, pilih simpan. Untuk selanjutnya, pilihan tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Dan selanjutnya lagi, pilih simpan setelah mengisi seluruh data. Langkah selanjutnya lagi, pilihan tambah untuk menambahkan utang pada akhir tahun. Sesudah itu, pilih simpan setelah mengisi seluruh data. Utang pada tahun pajak sebelumnya harus dilakukan perubahan data sesuai dengan saldo utang pada akhir tahun pajak. Untuk selanjutnya, daftar anggota keluarga. Daftar anggota keluarga wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP. Daftar anggota keluarga akan terisi otomatis berdasarkan data unit pajak keluarga. Dalam kasus Tuan A, PTKP K1 terdapat anggota keluarga yaitu istri dan anak. Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dapat melakukan perubahan data. Di sini teman-teman langsung saja masuk ke menu perubahan data. Pilih portal saya, profil saya, informasi umum, edit, dan yang terakhir unit pajak keluarga. Selanjutnya, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Tabel penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan akan terisi otomatis berdasarkan data penghasilan di BPA1 dari pemberi kerja. Wajib pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data penghasilan dari pekerjaan lain apabila diperlukan. Dalam kasus Tuan A bukan sebagai karyawan sehingga bagian D lampiran L-1 tidak diisi. Pada bagian E terdapat bukti potong yang terisi otomatis dari lawan transaksi senilai Rp4.875.000. Lampiran L-3B terdiri dari daftar tempat kegiatan usaha. Yang A, rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Dan yang B, rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau yang disebut OPPT. Dan yang C, rekapitulasi peredaran bruto untuk penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau yang disebut NPPN. Selanjutnya, pilihan tambah untuk peredaran bruto setahun. Dan selanjutnya lagi, identitas NPWP dan TKU terisi otomatis. Pilih TKU dengan klik tombol drop down. Pilih jenis usaha atau agen asuransi. Input dengan nilai peredaran bruto setahun. Sesudah itu klik tombol simpan. Dan selanjutnya lagi terdapat tombol edit dan hapus pada kolom tindakan. Kemudian simpan konsep untuk menyimpan lampiran L-3B. Lampiran L-3A-4 terdiri dari yang pertama penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan. Yang kedua penghasilan neto dalam negeri lainnya. Selanjutnya klik ikon pensil untuk mengedit penghasilan neto. Dan selanjutnya lagi rekap penghasilan bruto terisi otomatis. Isi prosentase norma sesuai dengan per
Min 17 atau PJ dan 2015. Sesudah itu jumlah penghasilan neto terisi otomatis. Dan selanjutnya klik simpan isian penghasilan neto. Tahap yang kelima, penyampaian SPT. Nominal yang diisikan pada lampiran L-3A-4 secara otomatis akan terprefill pada induk SPT bagian B ikhtisar penghasilan neto angka 1B5. Pada induk SPT bagian C, penghitungan pajak terhutang nominal yang diisikan pada lampiran akan terprefill otomatis. Pada induk SPT, bagian D kredit pajak, nominal kredit pajak akan terisi otomatis. Dan bagian E kurang atau lebih bayar PPh yang harus dilunasi wajib pajak. Centang pertanyaan kebenaran pengisian data. Pilih simpan konsep. Sesudah itu pilih bayar dan lapor. Selanjutnya lagi pilih kode otorisasi DJP. Dan ketik pasprase yang telah dibuat sebelumnya. Dan selanjutnya lagi pilih konfirmasi tanda tangan. Untuk yang terakhir pilih simpan. SPT tahunan PPh-OP Tuan A akan berpindah ke menu SPT dilaporkan. Sesudah itu pilihan untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan. Lanjut pilihan untuk melakukan unduh bukti penerimaan elektronik atau yang disebut BPE. Dan selanjutnya lagi pilihan untuk melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan. Baik, di sini teman-teman bisa melihat contoh tampilan bukti penerimaan elektronik atas penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi. Demikian penjelasan mengenai cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi dengan pekerjaan bebas secara online. Maaf jikalau ada salah kata dan penyampaian kurang atau lebih, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini dapat memberi manfaat dan menambah pemahaman dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Saya Julius Joni, terima kasih.